Selamat pagi. Salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Bertemu kembali di channel saya, di Dipa Abadi Channel. Dan hari ini saya merasa sangat berbahagia sekali karena kembali mendapat kesempatan untuk bertemu dengan kita semua di channel ini. Dan hari ini saya ingin menceritakan tentang sebuah kisah. Tentang Nasruddin, ya, tentang Nasruddin. Di mana diceritakan Nasruddin ini adalah seseorang yang sangat rajin sembahyang. Beliau sangat dekat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan suatu hari di kampungnya Nasruddin ini ada banjir bandang. Ada banjir, ya. Dan kemudian tetangga Nasruddin semuanya sudah mengungsi kecuali Nasruddin. Dan ada tetangganya yang sudah mengungsi dan kembali lagi dan kemudian mengajak Nasruddin untuk ikut mengungsi. Oke, dan tetangganya mengatakan, "Pak Nasruddin, ayo kita mengungsi. Ya, ini air semakin besar." Oke, apa kata Nasruddin? Karena dia merasa rajin sembahyang, dia merasa dekat dengan Tuhan dan Tuhan selalu membantu dia. Dia mengatakan, "Oke, jadi silakan kalian mengungsi, tapi saya tidak akan mengungsi." Kenapa demikian? Karena dia yakin, karena beliau bilang, "Saya yakin bahwa Tuhan akan membantu saya. Ya, Tuhan akan membantu saya untuk menyelamatkan diri saya dari banjir ini." Dan kemudian tetangganya pergi. Oke, dan air semakin besar, dan kemudian air mulai naik ke rumahnya, ya. Dan kemudian datang perahu karet, ya, tim penyelamat datang mengecek lokasi dan kemudian padahal rumah Nasruddin ini sudah dilewati oleh perahu karet tim penyelamat ini, tapi tim penyelamat ini kembali lagi. Oke, dan teriak-teriak, "Apakah masih ada yang di sini? Apakah masih ada yang di sini?" Dan Nasruddin menjawab, "Saya masih di sini," katanya. "Oke, loh, kenapa Bapak tidak mengungsi? Ini air semakin besar. Ayo Pak, kami ikut sama kami di perahu karet ini." Apa kata Nasruddin? "Tidak perlu Pak," katanya. "Tidak perlu. Terima kasih." Ya, kenapa demikian? Ini air semakin besar. Ya, karena saya yakin Tuhan akan membantu saya. Oke, dan kemudian akhirnya perahu karet pergi. Dan air semakin besar sampai naik ke atap rumah Nasruddin, dan dia naik ke genteng. Oke, naik ke genteng, dan kemudian tiba-tiba ada helikopter tim penyelamat memantau situasi dan dilihat sama pilotnya bahwa masih ada orang di situ. Ya, di atap di genteng, ya. Dan kemudian dia turunkan tangga tali untuk membantu Nasruddin untuk naik ke helikopter. Oke, dan sambil teriak, "Ayo Pak, segera naik. Ini air sudah semakin besar ini." Oke, apa kata Nasruddin? "Oke, terima kasih," kata dia. "Oke, terima kasih. Silakan pergi." "Loh, kenapa?" "Oke, nanti Tuhan akan bantu saya." Oke, kata Nasruddin. Dan helikopter pergi. Dan air semakin besar. Oke, dan ternyata Nasruddin tidak bisa berenang dan akhirnya dia meninggal. Ya, tenggelam, meninggal. Dan kita sekarang pindah cerita ke dunia yang lain. Akhirnya Nasruddin ketemu dengan malaikat. Oke, Oke, dan kemudian disambut oleh malaikat, "Oh, selamat datang Pak Nasruddin," katanya. Oke, dan Nasruddin bilang, "Mana Tuhan," katanya. Ya, sombong sekali, "Mana Tuhan," katanya. "Oh, Tuhan silakan ada di sana." Dan dia menghadap sama Tuhan. Dan kemudian Nasruddin bertanya, "Tuhan, komplain ini Nasruddin ini. Bagaimana Tuhan bisa tidak selamatkan saya," katanya. Dan Tuhan dengan tersenyum menjawab, "Oke, bagaimana kamu bilang saya tidak menyelamatkan kamu? Oke, bagaimana kamu bilang saya tidak menyelamatkan kamu? Oke, iya, sampai sekarang saya meninggal begini. Ini bagaimana ini?" Oke, dan kemudian Tuhan ceritakan kembali. Oke, Nasruddin, dengarkan dengan baik. Oke, ketika tetangga kamu sudah pergi, dan ada satu orang yang mengingat kamu, dan dia kembali mendatangi kampung itu, dan untuk khusus mencari kamu. Kamu tahu siapa yang mengingatkan saudara kamu atau tetangga kamu, ya, untuk kembali masuk kampung untuk cari kamu? Kamu tahu siapa yang ingatkan dia? Nasruddin tidak jawab. "Itu saya yang ingatkan, Nasruddin. Saya yang ingatkan, dan kamu tolak." Ya, dan kemudian kamu perlu tahu, itu perahu penyelamat waktu itu sudah melewati kampung kamu, dia mau masuk kampung yang lain, tapi dia balik lagi, ya, masuk ke dekat-dekat rumah kamu, ya, dan dia panggil. Kamu tahu siapa yang mengingatkan
ya perahu karet ini untuk kembali ke kampung kamu. Kamu tahu siapa yang ingatkan itu? Itu saya, Den. Dan kamu tolak. Ya, dan kemudian terakhir, ada helikopter penyelamat datang. Kamu tahu siapa yang kirim helikopter itu? Ya, ke kampung kamu? Tidak, Tuhan. Itu saya yang kirim. Dan kamu dengan sombongnya kamu menolak. Padahal kamu tinggal melangkah sedikit menuju tangga tali. Dan kamu menolak. Oke, jadi Den, salah siapa? Dan Nasruddin bengong. Tidak bisa ngomong apa lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apa hikmah yang bisa saya ambil atau kita ambil dari cerita tadi, cerita tentang Nasruddin? Ya, yang pertama yang saya pikir Bapak Ibu dan teman-teman, doa tanpa tindakan itu kosong. Ya, doa tanpa tindakan tidak akan terjadi apa-apa. Ya, harus ada satu tindakan yang kita ambil untuk melakukan suatu perubahan. Kita sudah diberikan sesuatu yang potensi yang luar biasa, ada tangan, ada kaki, ada pikiran dan lain sebagainya. Ya, tentu itu untuk kita bisa berpikir dan melakukan satu tindakan. Oke, dan ya dari apa yang doa selama ini kita panjatkan kepada beliau untuk hidup yang lebih baik dan lain sebagainya. Tetapi berapa banyak peluang yang selama ini datang menghampiri kita, yang kemudian telah kita tolak dengan sombongnya, dengan berbagai dengan berbagai macam alasan. Ya, macam-macam alasan. Ya, ketika peluang datang kita mengatakan, "Oh, saya tidak mengerti." Kemudian saya tidak punya modal untuk mulai usaha. Ketika punya modal, kemudian saya tidak tahu bisnis apa. Ketika ada modal, ada bisnis segala macam. Oh, saya tidak tahu bagaimana cara mengembangkannya. Oke, padahal kita diberikan potensi yang sangat-sangat luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk berpikir, untuk bertanya, untuk menggali. Oke, dan banyak yang seperti itu. Oke, dan tentu dalam hal ini Tuhan punya banyak cara-cara terselubung. Ya, banyak cara-cara terselubung untuk memenuhi ya doa-doa kita. Ya, untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Hanya saja bahwa kita tidak peka tentang hal itu. Ya, kita berharap bahwa rezeki itu ya akan datang di hadapan kita. Ya, tanpa kita perlu membuka bungkusnya, tanpa kita perlu menggali. Ya, itu satu yang tidak mungkin. Ya. Dan memang dari pengalaman saya memang kita harus berani mencoba. Ya, harus berani mencoba untuk melakukan sesuatu. Ya, mungkin kita akan gagal. Mungkin kita akan gagal pertama kali, 2 kali, 3 kali. Karena pengusaha yang pernah saya dengar ketika memulai usaha harus siap gagal 4-5 kali untuk sampai kemudian bisa ahli dalam bidang itu. Ya, jadi kita harus coba. Ya, mencoba, gagal, mencoba, gagal, coba, gagal. Oke, seperti apa yang saya alami Bapak Ibu dan teman-teman 20 tahun lalu ketika saya masih menjadi seorang pegawai negeri pada saat itu. Oke, saya terjun dalam dunia usaha. Oke, dan banyak kegagalan yang saya alami dalam proses itu. Ya, tetapi saya terus mencoba. Oke, saya gunakan pikiran saya, potensi yang saya miliki, saya cari orang-orang yang memang sudah eksis, sudah sukses di bidang itu. Kemudian saya konsultasi, saya ikuti semua bimbingan, pelatihan dan segala macam dalam industri itu. Ternyata bisa. Ya, ternyata bisa. Nah, kemudian dalam pikiran saya, bahwa dalam pikiran banyak-banyak orang-orang sukses, oke, mereka tidak pernah berhenti. Mereka tidak pernah berhenti dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka sukses. Sampai mereka sukses. Dan tentu saya banyak bertemu dengan orang-orang sukses dalam bidang usaha. Mereka adalah orang-orang yang sangat spiritual. Mereka orang yang rajin sembahyang, sangat dekat dengan Tuhan. Dalam setiap tantangan yang mereka alami, mereka selalu berdoa kepada Tuhan untuk memberikan solusi-solusi terbaik. Dan mereka mencari, mereka bergerak, mereka bertindak. Dan itu yang diajarkan mentor-mentor kami, mentor-mentor saya yang selalu mendorong kami ya untuk di samping berdoa juga bertindak, di samping bertindak juga berdoa. Ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ya doa tanpa tindakan itu kosong. Ya, dan tindakan tanpa doa itu sombong. Saya ulangi, doa tanpa tindakan itu kosong, tindakan tanpa doa itu sombong. Ya, jadi tentu
Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dari sharing saya ini, maka tentu kita memiliki satu kesadaran bahwa banyak peluang yang ada di sekitar kita. Banyak peluang yang datang, pergi, dan banyak sekali. Dan tentu sekarang kita memilih. Kita boleh memilih apakah kita memilih untuk mengeluh dalam situasi-situasi tertentu, ya, atau kita terus berjuang, ya, bersyukur dan berjuang untuk mencari peluang apa yang bisa kita lakukan, strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melewati tantangan demi tantangan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa dari sekian banyak peluang yang ada, maka minimal salah satu akan cocok dengan kita. Minimal salah satu. Yang penting, kita rajin sembahyang, kita rajin berdoa kepada beliau, dan kemudian kita terus berjuang dengan dasar bersyukur, dan kemudian tidak pernah berhenti untuk meningkatkan kualitas diri kita. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman, itu sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi mari sama-sama kita terus berjuang, bertumbuh, ya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, ya, dan positif untuk masa depan kita dan keluarga kita. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.